Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Fajar Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai seputaran algoritma dan pemrograman komputer. Ada beberapa soal, yaitu diantaranya nomor 1, karakteristik utama komputer generasi pertama dan perbedaannya dengan komputer sekarang. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1956, dan juga pada saat itu masih menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk memproses data. Ukurannya juga sangat besar dan membutuhkan ruangan khusus. Kendala lainnya cepat panas dan boros listrik. Menggunakan bahasa mesin, yaitu sulit dipahami manusia. Selanjutnya ada proses input dan output masih menggunakan punch card dan kertas pita. Kapasitas penyimpanan sangat kecil dan kecepatan pemrosesan juga lambat. Berbeda dengan komputer generasi sekarang, kini menggunakan mikroprosesor berbasis semikonduktor chip yang jauh lebih cepat dan efisien. Dan di soal selanjutnya ada definisi lengkap komputer dan fungsinya. Dari definisi, komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dapat menerima data input, memproses data sesuai instruksi, menyimpan data atau storage, dan menghasilkan informasi output secara otomatis dan logis untuk membantu kegiatan manusia. Adapun fungsi utama komputer, yang pertama ada input, menerima data dari perangkat seperti keyboard, mouse, scanner, dan sebagainya. Yaitu ada 2 proses pengelolaan data menggunakan CPU berdasarkan program atau instruksi. Yang ketiga ada storage, yaitu menyimpan data sementara ataupun sering kita sebut sebagai RAM atau permanen HDD dan SSD. Yang keempat itu ada output, menampilkan hasil pemrosesan dalam bentuk teks, gambar, suara, dan sebagainya. Baik, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Mengapa algoritma harus memiliki sifat finiteness? Finiteness yaitu keterbatasan langkah. Berarti algoritma harus memiliki jumlah langkah yang terbatas dan akan berhenti setelah mencapai hasilnya. Alasannya agar algoritma tidak berjalan tanpa akhir, infinite loop, menjamin bahwa proses penyelesaian masalah dapat selesai dalam waktu tertentu dengan memastikan komputer tidak membuang sumber daya, yaitu CPU dan memori. Akibat jika tidak memiliki finiteness, program bisa macet atau berjalan tanpa henti. Komputer bisa hack atau crash. Hasil tidak pernah diperoleh atau sering kita sebut dengan lelet. Selanjutnya ada di nomor 5, perbedaan dan manfaat penggunaan flowchart dan pseudocode. Dari manfaat sendiri, flowchart membantu memahami logika alur program secara menyeluruh, dan pseudocode membantu programmer. Baik, mungkin sedikit saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.